Kabut asap di Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo menggelar rapat mendadak di Palembang. Selain itu, Presiden Jokowi juga meninjau langsung lokasi kebakaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sekitar pukul 10 Minggu pagi, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Kedatangan Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, serta beberapa menteri. Presiden akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Sumatera Selatan terkait kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Usai memimpin rakor, Presiden dan rombongan dengan menempuh jalan darat langsung menuju lahan yang terbakar di Kecamatan Sekucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari catatan citra satelit digunakan BMKG, sebaran titik panas di Sumatera Selatan per 6 September pukul 5 dari 118 titik, 54 titik di antaranya masih berada di lahan gambut dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan 54 titik lainnya berada di kawasan Kabupaten Musi Banyuasin. Di Pekanbaru Riau, meski kabut asap pekat masih terus menyelimuti kota, warga kota Pekanbaru tetap mendatangi lokasi Car Free Day di Jalan Diponegoro untuk berolahraga. Namun warga harus menggunakan masker karena buruknya kualitas udara kota Pekanbaru. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, warga yang terserang ispa kini mencapai 7.000 lebih. Dan angka ini akan terus bertambah jika kabut asap tak kunjung hilang dari Provinsi Riau. Demikian laporan tim liputan Topik dari Palembang dan Pekanbaru Riau. Kelompok pemuda di Makassar terlibat tawuran. Jalan Macini Makassar bagai medan perang. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan anak panah. Polisi pun terjun ke lokasi melakukan penyisiran dan menangkapi puluhan pemuda. Jalan Macini mencekam. Dua kelompok pemuda terlibat saling serang menggunakan batu dan anak panah. Mereka tak peduli karena pengguna jalan lainnya telah mengancam keselamatannya. Jalan Macini Makassar bagai medan perang. Para pengguna jalan yang hendak melintas terpaksa balik arah. Karenanya, petugas gabungan dari Polsekta Makassar dan Polda Sulsel Bar membubarkan tawuran serta melakukan penyisiran. Polisi pun berhasil menangkap puluhan pemuda. Mereka diduga kuat terlibat tawuran. Jangan lurus, bawa, jangan lurus. Tahu bagaimana saya ini datang menyerang. Akibat tawuran ini, sejumlah rumah warga di lokasi tampak rusak akibat lemparan batu. Polisi juga mengambil puluhan anak panah yang berserakan di lokasi, serta menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Puluhan pemuda yang ditangkapi petugas langsung diangkut ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan. Demikian laporan Sulhar Andis dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar membubarkan paksa judi balapan liar. Beberapa kali tembakan peringatan diletupkan ke udara. Para anggota geng motor pun kocar-kacir kabur dari Jalan Veteran Makassar.
Tembakan peringatan ke udara meletup dari senjata tim Resmob Polres Tabes Makassar. Para penjudi balap liar di Jalan Veteran Makassar pun kocar kacir. Mereka berupaya menghindari sergapan polisi. Aksi balap liar ratusan geng motor memang kian meresahkan. Suara knalpot yang bising, ruas jalan yang sengaja ditutup telah membuat ketidaknyamanan. Meski kerap dibubarkan, para pembalap liar ini tetap saja membandel. Polisi pun harus bertindak keras. Balap liar dibubarkan paksa. Para pembalapnya diringkus. Wah, ini semua minta. Polisi sempat bersih tegang dengan para pembalap liar lantaran mereka menolak dibawa polisi. Namun polisi bergeming. Para pembalap liar diangkut ke Mapolres Tabes Makassar. Berikut pula kendaraan mereka. Demikian laporan Zulhar Andis dari Makassar. Kedatangan penerbangan Trigana Air membuat sejumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku harus menahan lapar. Ya, kondisi demikian membuat keluarga para jamaah calon haji terpaksa turun tangan menyediakan makan siang. Satu persatu keluarga jamaah calon haji ini pun datang membawakan makanan berupa nasi bungkus. Lantaran tidak ada tempat, para jamaah calon haji ini menikmati makanan yang disediakan keluarga mereka di emperan ruang tunggu, bahkan di halaman depan ruang tunggu. Soal jamaah calon haji yang kelaparan dibenarkan oleh salah seorang jamaah. Karena hingga memasuki jam makan siang, panitia belum juga menyediakan makanan. Begitu juga dari pihak maskapai. Jam berapa, Bang? Setelah tertahan 3 jam, jamaah calon haji ini akhirnya bisa diberangkatkan. Jamaah calon haji asal Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 21 orang. Diberangkatkan dari Bandara Larguamar Dobo menuju Bandara Patimura Ambon. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dari embarkasi Makassar. Demikian laporan tim liputan Topik dari Maluku. Sebelum jamaah calon haji asal Kabupaten Malang, Jawa Timur terpaksa tertunda pemberangkatannya karena belum mendapatkan visa yang rencananya akan diberangkatkan ke kelompok terbang berikutnya sampai visanya jadi. Kabupaten Malang pada tahun ini memberangkatkan jamaah calon haji sebanyak 1.369 orang yang terbagi pada 6 kelompok terbang. Inilah taut-taut bahagia dari calon jamaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Namun ada 86 jamaah calon haji dari Kabupaten Malang, Jawa Timur yang tertunda pemberangkatannya karena masalah visa yang belum jadi. Selain itu ada 4 orang jamaah calon haji yang terdaftar berangkat tahun ini yang meninggal dunia. Untuk yang tertunda karena visa itu 186. Nanti akan diberangkatkan pada Dr. Abdurrahman. Yang tertunda sampai tahun depan, Pak? Oh, tidak ada. Dari Kabupaten Malang tercatat 1.369 jamaah calon haji yang akan berangkat yang tergabung di kloter 37, 38, 39, 60, 62 serta kloter 64. Prosesi pemberangkatan jamaah calon haji asal Kabupaten Malang dilaksanakan di Stadion Malang dan di Kecamatan Lawang. Sesuai peraturan pemerintah, satu kloter rombongan haji ini didampingi oleh 5 petugas, yakni 2 paramedis, 1 petugas kloter dari Kemenak, serta pembimbing haji dan 1 dokter. Demikian laporan Edi Cahyono dari Malang, Jawa Timur. Begitu yang dilakukan jamaah calon haji rombongan kloter 44 asal Tegal, Jawa Tengah. Ya, mereka melilitkan semacam kain scarf di leher, pun bukan sembarang kain, adalah kain batik khas Tegal. Boleh jadi umur kebanyakan calon haji dari Tegal, Jawa Tengah ini paruh baya atau malahan senja. Namun soal gaya, mereka punya selera. Lihat saja secari kain semacam scarf yang melilit leher mereka. Alhasil, rombongan jamaah calon haji kloter 44 dari Tegal, Jawa Tengah ini membetot perhatian saat tiba di asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Ahad kemarin.
Usut punya usut, bukan sembarang kain yang dipakai. Ternyata pula kain batik khas Tegal. Rupanya, alasan pertamanya adalah cara rombongan haji memudahkan identifikasi kelompok. Namun juga, pilihan kain batik khas Tegalnya punya efek promosi produk kebanggaan daerah. Keren. Makanya kita lah. Sambil memperkenalkan di sana ya Pak ya. Asli daerah. Ya, terima. Sungguh, jamaah calon haji asal Tegal ini menawarkan inspirasi yang jitu dengan scarf kain batik khas Tegalnya. Sebagai penanda anggota kelompok, demi promosi produk dalam negeri, dan sekaligus bikin gaya penampilan. Demikian laporan Agus Sabtono dari Boyolali, Jawa Tengah.